Maka orang awam dalam tasawuf apa ahlul hijab bukan. Pernah ngekeun orang awam walau malim pimpinan dayah mampu mengajar kitab mahli awam cid, karena makna awam di sini ahlul hijab. Semasih tanya berada dalam hijab itu disebut awam. Terhijab Allah ngan alam. But Allah tutup ngan but kutanya. Dayakini rezeki dari Allah, tarasakan rezeki dari usaha tanya. Maka tanya tekabu wate lepeng karena ada tanya. Kikir tanya wate lepeng. Padahal kau nak tanya. Cuman karena tanya terhijab dan sangkalah itu ada dari usaha tanya. Tapi cahaya kon lampu juga kon cahaya. Alam lagi oke Pak. Maka gepegah le Syekh Abdur Rauf Asingkili la kitab Tambihul Masyi, alam adalah bayang-bayang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamnya tabut dengan judul mengulang dilikut baca, yaitu iktisam ya, judulnya malam ini iktisam ya, bermakna memelihara agama Allah. Dasar iktisam, Al-Quran berkata atau firman Allah dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah kamu dengan tali Allah ya, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Untuk dalam ayat nyancit, tapi kon bihablillah li wa'tasimu billahi. Kalau yang tadi berpeganglah kamu dengan tali Allah, nanti berpeganglah kamu dengan Allah ya. Tali-tali Allah itu yang dimaksud adalah Al-Quran ya, atau janji-janji Allah atau agama Allah. Iktisam ini Bapak-bapak terbagi kepada 3 tingkatan, karena agama tanya terdiri daripada syariat, tarikat, dan hakikat. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu sasarannya kepada semua orang. Contohnya adalah bertaubatlah kamu kepada Allah. Yang taubatnya kenong perintah bagi tanya burung-burung awam, kenong cit perintahnya mbak wali-wali, para wali-waliullah. Taubat cit. Cuma desa lagi beda-beda ngundanya. Maka taubat juga terbagi kepada tingkatan-tingkatan. Iktisam lagi ngancit. Iktisam tingkat dasar, tingkat awal, atau juga disebut iktisam orang awam. Iktisam pun nanti orang awam. Orang awam apa-apa juga disebut ahlul khabar. Ahlul khabar. Artinya adalah meyakini sesuatu
berdasarkan berita-berita nyan ahlul khabar nah. Lagi tayakini lagi tanyo di Mekah na Ka'bah, sehingga yakin tak tanyo di Mekah na Ka'bah. Takalon hantom tajak warap hantom, yakin tak tanyo keberadaan Ka'bah berdasarkan informasi nyan, keyakinan berdasarkan khabar lagi nyan dan geken ahlul khabar. Menyo orang jak Arab memang dijak Arab, dijak waji. Dia berdiri itu di hadapan Ka'bah. Hanya konli ahlul khabar nanti itu ahlul ayyan, nyata yang dipercayanya kanyata. Lagi ikan di laut bagi getanya yang bukan nelayan beda dengan nelayan. Menyogetanya percaya bahwa di laut ada ikan dengan bukti-bukti yang kita lihat. Tapi kalau nelayan, keberadaan ikan itu nyata di dalam batin mereka. Sehingga ipok ju ombak-ombak, angin laut malam-malam, anda ingat tahu ji. Karena batin ji sudah bercahaya dengan cahaya ikan nelayan. Beda ngentanya. Nah, nyatanya ahlul khabar. Ya. Ahlul khabar di sini apa? Percaya dia Tuhan itu Allah. Percaya ia Nabi Muhammad adalah nabi kita. Percaya. Tapi keberadaan Allah dan nabi belum ada di dalam batin mereka, sehingga dia walau percaya Allah maha hebat, ia tidak akan takut pada Allah. Tanya Bandung yakin keberadaan Allah, nyawa oleh karingnya wa Acehnya Bandung tak yakin keberadaan Allah. Bandung percaya dia maha agung dan maha hebat. Apakah na Bandung tanya takut ke Allah? Mana nu? Karena rindu, cinta. Karena Allah masih terhijab dengan alam, ya, terhijab dengan alam. Dia masih mempercayai Allah dan Rasul hanya berdasarkan kabar-kabar saja. Kabar Al-Quran dan kabar hadis. Maka orang awam dalam tasawuf Bapak ahlul hijab bukan. Pernah ngekeun orang awam walau malim pimpinan dayah mampu mengajar kitab mahli awam cid, karena makna awam di sini ahlul hijab. Semasih tanya berada dalam hijab itu disebut awam. Terhijab Allah dengan alam. But Allah tutup ngon but gutanya. Dayakini rezeki dari Allah, tarasakan rezeki dari usaha tanya. Maka tanya tekabu wate lepeng karena ada tanya. Kikir tanya wate lepeng. Padahal kau nak tanya. Cuman karena tanya terhijab, tak sangkalah itu ada dari usaha tanya. Itu awam nanti. Ya. Ya, i'tisam orang awam Bapak-bapak baru kagak kira i'tisam dengan ada 6 perkara. Kita mong lam ayat wa'tasimu bihablillahi, berpeganglah kamu dengan agama Allah, dengan tali Allah. Yang kita mong tanya orang berpegang dengan agama, dengan tali Allah jika tak miliki 6 perkara. Pertama adalah membenarkan wa'ad dan wa'id. Ya. Janji baik atau janji jelek, ancaman maksudnya.
wa'id faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sotim taat, sotim berakhlak mulia, ya, maka dia sotim ibadat, sotim taubat, maka dia akan melihat balasan Allah. Kebalikannya wa'id wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. So tungang-tungang, so kruta, maka dia akan berhadapan dengan masalah. Itu wa'id nanti. Jadi tanya membenarkan le wa'ad dan wa'id. Na-nya, na surganya, na nerakanya, na nikmat kubur, na azab kubur. Sebab na gepegah dalam Quran dan hadis. Wajib tak iktikad na surga, na neraka. Kamu laweknya bak Masjid Pango malam Senin beklam tengah baca pengajian tentang sama'iyat. Sama'iyatnya pembahagian yang ketiga dalam pengajian akidah. Karena dalam akidahnya heboh pembahasannya. Pertama, ketuhanan. Ini sifat yang wajib Allah dibahas, sifat yang mustahil. Yang kedua adalah nubuwah, kenabian, ini pembahasan dalam akidah. Yang kelima sam'iyat. Nah, sam'iyat berarti kan tayakini sesuatu berdasarkan khabar-khabar dari Quran dan hadis. Beklam kamu wajib tak percaya bak tanya na malaikat kiraman katibin disebut dengan raqib dan atid. Mereka itu berdasarkan ayat Al-Quran mencatat apapun yang diucap oleh hamba, walau termasuk ucapan-ucapan mubah. Mubahnya maksudnya hana haram, hana sunat, hana wajib kita pegah. Contoh, saya bicara tentang perkembangan bisnis, bicara tentang politik, yang kau mubah pegah, kan? Yang bicara cik lah. Nyan contoh aja. Kitab yang baca Tanwir Qulub. Nya singoh nalom, yang masalah lun, masalah hisab bauro kiamat, nyan sam'iyah nanti. Sabar dulu. Yang kedua, pertama tadi membenarkan wa'ad dan wa'id. Yang ketiga, membesarkan perintah dan larangan. Berarti tanya membesarkan perintah dan larangan Allah. Makna membesarkan perintah, melaksanakan perintah-perintah. Makna membesarkan larangan, anggap enteng larangan Allah. Berarti tak abaikan, berarti tak tinggalkan. Karenanya dilarang oleh Allah. Embung dilarang oleh Allah. Nali embung matanya. Kan? Hana jabut lagi yo fardu'in hukum ji. Melanggar aturanan. Nya masyarakat tanya letak meninggalkan pengajian. Kalau sembahyang jamaah pamaji kalau masjidnya mau sulut, masjid lain debit. Padahal Pak ikut but mentong ketimbang ikut salat jamaah. Tapi baik lagi haji ikut bandua karena bandua perintah. Tapi menyok pilih, andai jit pilih mentong pengajian, tinggalkan salat jamaah. Andai jit pilih, tapi hana giu pilih. Wajib yu pebut bandua. Karena kan wajib belajar lebih dari wajib apapun dalam agama. Dosa bodoh lebih besar daripada dosa apapun dalam agama. Lebih bahaya dosa bodoh. Makanya orang alim yang fasik masih lebih baik daripada ahli ibadah yang bodoh. Tapi untuk pasek-pasek doang. Itu dia. Yang kedua membesarkan perintah dan membesarkan larangan. Cuman
ino baru tetepe wa'ad wa'id perintah dan larangan, maka dengan cara tak belajar agama. Yang perlu kita pelajari pertama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat 20 wujud. Ya. Yang dasar agama. Termasuk majelis pengkajian tauhid tasawuf. Galia Buya harus dari Inan berangkat. Mana ulama Aceh pegah MPTT kon Ahlus Sunnah, arti ulama salah jib ubat kan. Ya. Nah yang pegah hagian ronyan. Jadi kecewa karena pegot zikir akbar apa namanya gabung dengan partai Aceh. Oh nggak boleh, karena partai Aceh kata dia itu Ahlus Sunnah dan bermazhab Syafi'i. Berarti MPTT tidak Ahlus Sunnah, tidak bermazhab Syafi'i. Sedangkan kitab yang dibaca yang Anatul Talibin, Bajuri dan sebagainya, masa tidak Ahlus Sunnah? Ya. Di gara-gara dhamir huwa kembali ke Muhammad dibenarkan kakon li Ahlus Sunnah. Kan? Baik nanya, iktisam tingkat tinggi kan. Nyata tanya oleh yang awam-awam, termasuk ulun awam sih mentang. Terhijab dengan alam. Allah terhijab dengan alam. Maka haji pakan tanya lebih tertakut ke kepala kantor tanya ke Allah. Padahal kepala kantor tanya ciptaan Allah cip. Bukti je mana Pak? Hana pernah perintah kepala dinas, kepala kantor tanya tak abaikan, tak pernah tak abaikan. Tapi perintah Allah lepas mudah tak abaikan. Sehebat Allah dengan pimpinan tanya orang. Jawabannya lagi menurut akidah tetap hebat Allah katanya. Cuman menurut zuk hebat makhluk. Yang ke syirik khafi. Ya, syirik khafi. Itu yang kedua. Maka belajarlah supaya tanya bisa melakukan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tabutlah akidah, fikih, lagi si atuk lehisya pada tempat Pak Ilyas, fikih baca mulai bab wudu. Gua habis dalam taharah. Kitab Yaqut An-Nafis kita baca dengan ba'da isya sekalian dengan akidah. Baik, yang ketiga melakukan perintah dan larangan tadi dengan sadar sebagai hamba yang hina patuh kepada Tuhannya. Yang haruna batanya hina tanya, sebab tanya buatan Tuhan, ciptaan, nampak tak elak. Tak kena pegah air dan semayang, nampak pegah, karena tanya makhluk yang diperintahkan. Kan? Yang menjadi pelaku but-but yang hayu, baik jabut, baik ibadat, hantar kejut tunggu, karenanya gelaran, anajaknya. Meninggalkan ibadat gelarang oleh Allah. Makhluk yang hina, yang benar rasanya, mbak tanya. Kalih. Yang yakin keberadaan Allah dan yakin perkataan-perkataan Allah. Kan? Yang kelima, sadar bahawa hukum dari Allah dan lemah kita menentangnya. Hana apa tentang? Karena tengok hana daya dan hana upaya. Yang keenam, sadar bahawa dia adalah saudara daripada jamaah muslimin. Katanya nunggu kalau orang lain tanya bagian daripada orang mukmin, kan? Bagaikan bangunan yang satu. Orang mukmin dengan orang mukmin lain bagaikan bangunan yang satu. Berarti kan hanjut tak cok harta gop, hanjut tak ganggu hak gop, dah hanjut tak tenak gop bila belum waktunya. Nego tak perendah gop, karena tanya dan mereka satu, sama-sama orang beriman. Hablum minallah bebas apa tu? Mbak ibadat hebat tak? Telepon lega kahana tangkat, anjuran karena yang bagian berhubungan dengan sesama manusia. Jameh hana tak pemulia, anjuran. Orang lain hana tak hargai, anjuran karena yang menghargai orang lain bagian daripada agama.
Kan? Lagi kan. Itu Pak menyo berhasil bak tanyo. Tentu lagi lumrah benar baik tua. Dasar di ilmu lah. Lalu tak laksanakan lagi yang tulisan. Nyan berarti karena bak tanyo i'tisam tingkat pertama. Kaita mong bak tanyo waqtasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan agama Allah, karena nyan geken makam syariat. Nyan baru sah takun iya kana budu baru sah takun nyahana tu lagi kan berarti omong kosong. Tapi golom tu tanya bak martabat wa iya kana stain golom. Yang kedua yang tingkat khawas nanti i'tisam orang khawas. Khawasnya lawan awam, hana li hijab urang di. Hana ti hijab li Allah ngon alam, hana li. Nya buno mantang ti hijab. Nya ba urang khawasnya ke karena hana li hijab dia sudah dapat mencintai Allah. Dia sudah dapat rindu pada Allah. Nah, watenyan ke ibadah mulai lezat. Dah baca Quran lezat, dah mazikir lezat, taduk trip-trip cek-cek langit hanya hana hayu lian. Kamu balik hayu ji. Nyan tanda-tanda karena abak tanya, tanda-tanda getrimong ibadat. Hanya karena tanda ya kah? Ayat apa khawas? Mereka telah dapat memutuskan selain Allah dalam batin mereka. Lepeng kon butanya. Taik caleg menang kon but masyarakat Allah yang pertentai sebab sagai ya anaruh alam la syarikalah, ana syarikat Allah dalam bekerja. Itulah wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada sifat, dan wahdaniyah pada zat. Ya enggak ada kok. Syaitan nafsu syaitan lah yang kamu mulai sulit ditakluk tanya. Syaitan bengeh tak kepada pengajian model-modelnya. Karena kan yang dalam ihya ke perah. Karena dia itu ana mampu menguasai. Coba cahaya Allah kalam batin dia orang. Hati dia anjik lepui tamong. Lagi tamong tanya orang agam si roh cahaya anak darah dalam batin dia. Yang selain sinongan nya nak cocok orang. Yang mana aku nyekai tamong Allah dalam batin, selain Allah hilang dalam batin tanya. Maknai tamong Allah dalam batin terlihat sifat dan perbuatan-perbuatannya, gadoh perbuatan tanya anak teh hijab li. Ya dulu. Yang syaitan kata gangguan, kata Imam Al-Ghazali. Watenya ke Pak baru sah ta baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati baru mentah ino luku hati tanya wali menghadap ke dunia, ke peng, ke pangkat, ke jabatan, tak pegah bahdonya, tak semikir sabi bahdonya, tak musyawarah ngongon bahdonya, menyata tanya pehaba laweknya yang tanya maksud donya cip kan. Berarti hati tanya ho menghadap keduanya, terpegah dalam semayang wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Dusta berarti. Yang betul ji wajahtu wajhiya lil dunya. Nya yang betul. Maka letak semayang tanya apa? Hana betul. Maka sembahyang tanya kebanyakan tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kaji cik lah tilapih. Menurut syariat kasah rukul heblah karena syarat sah sembahyang menghadap kiblat menutup aurat karena kaji cik le biar tinggal cik kaji je le ya cik ehnan yang mampu gak nyo wate nyo ke ayat kakon li waqtasimu bihablillah. Tapi waqtasimu billahi, berpeganglah kamu dengan Allah. Kon lingon agama. Nya agama ka pasti.
Kali aturan-aturan. Nunggu. Nyanyi bek gadoh cit kapasti ya. Menyo waqtasimu billah kapasti waqtasimu bihablillah. Tapi orang waqtasimu bihablillah goh pastilah waqtasimu billah. Kan. Yang dimaksud adalah kita harus taraqi naik, menghindar dari wujud waham, menghindar dari wujud waham. Makna wujud waham, wujud selain Allah, bersih dari ragu-ragu terhadap kepemimpinan Allah, naik teguh menghindar dari wujud waham. Alam semestanya yang simak bagai-nya wujud Allah, kon wujud roh je. Tapi kon Allah wujud atau makna wujud Allahnya lagi bayang benda kena dengan. Nya contoh lain, nya lampu, kena cahaya lampu. Cahaya lampunya wujud ji karena wujud lampu. Nya cahayanya Pak jalani. Andai hana lampu, hana cahaya lampu. Kayak apa? Maka ji wujud cahaya kon wujud roh, tapi wujud lampu. Makna wujud lampu, na cahaya lampu tok gara-gara na lampu. Tapi cahaya kon lampu. Lampu juga kon cahaya. Alam lagi ke Pak. Maka gepegah le Syekh Abdur Rauf Asingkili la kitab Tambihul Masyi, alam adalah bayang-bayang Allah. Nunggu. Karena wujud ji kau wujud roh ji. Na karena na gepena oleh Allah, gecipta oleh Allah, gepemati, gepodip, gekendali, kan? Nyo tak doa siapa doa? Pandai tenaga orang tanya la haula wala quwata. Makanya wujud waham. Makanya yang perlu takut kon kebayang, ke pemilik bayang. Nya dia hana mangat kon makhluk. Lihat male tanya ngon makhluk, tak takut juga tak takut ke makhluk, tak cintai pi makhluk, tak hormati pi makhluk. Allah tak akui maha hebat dan maha agung. Nah, kan tu. Maka penting tak pengajian tauhid tasawuf. Nya larang temah anjek buat tauhid tasawuf rusak akidah. Kan? Anjek baca kitab hikam. Anjek baca kitab Durrun Nafis. Karena kon ketanya kitabnya, kan? Mana ketanya lah. Cuman tanya segohlom tak belajarnya, wajib tak belajar akidah supaya kita tasawuf, bek salah tak pahami. Ya, nunggu. Kan nunggu. Orang khawas yang laginya, hanya hijab li Pak Ilyas. Ya, mereka dapat memelihara, menggenggam kemauan kepada selain Allah. Menggenggam artinya mereka tidak lagi berkemauan kepada selain Allah, tidak mengharap lagi kepada selain Allah. Supaya lihat walaupun lu tak peng hana menggantung lu Mbak Ron karena Ron makhluk ci. Oh lu pecat le Ron, pecat ju. Apa hana Tuhan lu. Hana li menggantung. Tapi menyertai mantang lam hijab, yo tak pecah-pecah nah. Yo tak tayo hana menang. Yo tak tayo hana lewat pegawai. Kan? Yo hana li menggenggam kemauan kepada selain Allah. Makna menggenggam tidak lagi berkemauan, tidak lagi berharap, tidak lagi berpegang pada selain Allah. Bahaya tak berpegang selain Allah. Lun kaman dengku kele bapak je. Pakan aku lun pertama anggota DPR, gaji lun le toko lun lepas le kalau bangun. Tanah lun kalau lomblo berdomba, lun masa depan kacerah. Sehingga masa setruk tu nyan kan abut mak pak cik masa depan lo. Ya, kena kan? Itulah dia karena dia berpegang
kepada makhluk. Maka amai anjing pegang, Pak. Amai tak semayang, urus malam, tak iktikaf, tak puasa. Anjing menggantung Pak amai. Amai pebut mentang tugas ni. Lu ka aman nunggu, aman ki Pak. Semayang subuh lu jamaah, luhur lu jamaah, balimong bawate lu jamaah. Lalu lu puasa sunat, haji lu ka lego lu lu ka aman. Aman ki ban. Menyokol lu tamang surga so cik long. Oh hana nunggu. Kon ngan amai tamang surga apa? Amai yang pebut undang. Bek mat ba amai. Pi bek tinggal amai karenanya syariat Nabi. Ka sabar. Yang kedua, orang kahawas yang kalau nunggu, nya kapayah. Dia mulai memperluas akhlak kepada makhluk-makhluk. Akhlak dia akan mengalir. Selamanya ana dah mejuk sedekah, menyona kepentingan. Nya ana barang. Baru dah sedekah, menyona baru dah semebut, menyona kepentingan. Akhlak tanya tergantung bak kebutuhan role. Baru tanya ramah sagoji. Dah orang hak dah bantu nya hantai bantu tanya. Nya hanali menan, akhlak kan mengalir, bukan dibuat-buat Pak. Kan? Nya hanali sifat dendam hanali. Hanali sifat pemarah. Hanali sifat tekabur. Nya wati katuk bak iktisam yang kedua. Maka kamu mulai payah Pak. Nah, baru terjadi tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Baru terjadi katanya. Lagi Nabi yang tahan tak tunggu. Unta bak muka iple han bengeh. Ludah bak muka leora berturut-turut han bengeh. Ora keput hanali urang ludah. Getayang le Nabi ha ka bapaknya. Sakit ya Rasulullah. Nabi pun tahu dia kalon pun sakit. Tu habah haji kapalo aku. Nyo betul pang oleh alam langsung asyhadu alla juji tamang Islam Pak. Yahudi tu lah rumah Nabi, ya kan? Siti Aisyah itu lah rumah, ya kan? Anak pun tak cak cangkoi dia tak pergi hilang, ya kan? Dikalo Yahudi megawat dah anak bengih lagu. Nyo betul pang oleh alam asyhadu alla juji tamang Islam tok ngan akhlak Nabi itu. Nyo tanya lah rumah mai tu. Truk banek tersetah dulu, ya kan? Tapi yang jamaah Rasulullah Arab lagi Rasulullah je insya-Allah. Amin ya. Tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti. Berat pilihan. Pegaduh dendam kon buat mangat lagu. Itu nak ada orang kawan tu mangat tak ingat tak pegaduh kan. Kan? Cuman tak yalah kapreh bahasa bosan aku pabi. Magoh tu mewate lo, kan? Bayar tak pemaafan. Ya, nyo yang le deku akhlak palsu dum. Sok dermawan, sok ramah, sok saleh, itu bukan akhlak, itu diakhlak-akhlakkan. Palsu duman. Lu tak ibadatnya lu tak palsu. Ya. Ya bang. Ya. Ya apa lihat? Maka penting nak buat lah. Tapi untuk metemenya apa? Nyo kau ngomong kitab. Nyo kitabnya untuk memahami masalah. Lagi tengok taduk leka doktor kan jelaskan tentang kesehatan. Sehat kan? Untuk sehat harus laksanakan apa yang dipegahnya. Nyoba dengarnya itu memahami kesehatan. Berkitab lagi yang sini. Maka haji kan malim, orang malim itu enggak akhlak. Tapi malim akhlak lepas jahat aku. Kan? Kaji tu. Maka jinalah kitab Sirrus Salikin Ihya terbagi urang malim, ulama su, ulama donya, ulama akhirat kan bagi ya. Ulama sunya yang syaitan dalam bentuk manusia. Ini syaitan dua boh je dalam bentuk jin, taboh tu dalam bentuk manusia. Itulah ulama su. Mayang toh urang jihnya hanya tak tunjuk melanggar apa. Ya. Pokoknya arah je kedonya. Ba murid kedonya. Pegah tapi bah donya nasetak kero ju pada toho kan yang kenya ukuran ji nyai syaitan dalam bentuk manusia itu kata kitab Ittihaf fi Sadatil Muttaqin syarah daripada Ihya ya kaji dulu
Dan yang ketiga, orang khawasnya, dia sudah secara pasti dapat memutuskan sangkutan kepada selain Allah, termasuk kepada dirinya. Enam sangkut le je ngalang. Enam sangkut le dengan orang mendukung. Kena orang dukung tanya tu kan. Enam sangkut le nganya. Nah, cik orang yang kau mendukung berpaling dari tanya. Nyan pi ada pengaruh tanya apa? Maka dalam kitab Tanwir Qulub, salah sabah jalan ja'ba Allah harus berpaling dari makhluk, baik makhluk itu iqbal, menghadap tanya, menyambut tanya, memuliakan tanya, ataupun idbar, membelakangi tanya. Sama abak tanya ya. Ana mesangkut hati dengan selain Allah, pasti ya berhampat. Sebab Pak, dalam pandangan mereka, sangkut batin kepada selain Allah adalah syirik. Nyoknya makna ayat, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Orang-orang yang ingkar kepada taghut, taghutnya selain Allah, ya, mereka beriman dengan Allah, mereka inilah yang dapat memegang tali yang kokoh, yang tidak putus-putus. Nyan, mangga iktisam kepada kana. Tapun le tengok baik tak keduanya le, tapun le. Berarti syariat Nabi dilaksanakan dengan benar. Taubat betul, desa pahala tengok. Kau desa jaman bang. Desa balik maghrib puno kau desa ayu. Leh rakaat desa tengok puno. Jadi si malam terpegak desa 17 rakaat. Taubatnya leh puno balik terpegak desa leh rakaat. Makna ji tak semayang, tak mengaku hadap Allah, tapi tak belah bawang pilamnya. Kan? Hari wali pesan linangnya no belah pampers tewa. Nyen lam semayang cik teringat. Amban. Kan? PM PSL pun ayo blow wai ngalen kuali ya. Kata ingat lam semayang. Yo blow sesuatu lenong kuali akbar. Lam semayang cik teringat. Merek je. Barakat kelhe pun. Kan? Yang kedua, yang jama nanti kuali golong menjadi pasukan khadam. Kan? Kan boleh? Itulah dia. Katanya atanya julai latih. Latih kaibang semayang jemaah, semayang ba'diyah, semayang qabliyah, semayang duha, semayang witir. Kaji nak boleh liraan. Dua-dua rakaat kaji. Yang aku biasa. Alainya akhlak begitu. Latih. Betul aja abut. Dia abang helak abu je berkata nak boleh fikir. Abu tahu ya abu sago je. Kan kagahah kala. Iban baik berfikir. Yang anak tak berfikir, iban tak semayang. Iban tak ibadat. Kan? MPTT anak berfikir. Ya? Padahal berkali Abu ya, wajib berfikir. Akidah lah awal-awal. Yang kelih, iktisam khawasul khawas. Juga disebut dengan ahli tauhid sufi. Disebut juga ahli tauhid wahdatul wujud. Ini kalimat wahdatul wujud pahit takut le sebahagian dengku. Baik pegah-pegahnya. Padahal Pak Nabi dikirim, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, supaya orang bertauhid mahad, tauhid murni. Tauhid murni adalah wahdatul wujud. Cuman dalam Ihya ada tulis wahdatul wujud. Karena istilah wahdatul wujud itu muncul setelah Ibnu Arabi. Sedangkan Ibnu Arabi generasi di bawah Al-Ghazali. Al-Ghazali ditulis tauhid mahad, yaitu la maujud illallah. Para nabi dikirim supaya orang menganut ajaran wahdatul wujud. Nyan kata Imam Ghazali. Dalam kitab sabah Ihkamul Isyrak, dalam kitab tasawuf ketua ulun syekhnya ujung di Asy-Syazili. Pemerintah
wajib membawa masyarakat menganut tauhid model yang ketiga ini. Lagi dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Maka beliau wadijak ke Sultan yang beliau angkat jadi mufti, bukan ulama syariat, tapi ulama ahli hakikat. Itulah dia Syekh Samsuddin Sumatrani. Yang orangnya nekengken sembarangan wahdatul wujud, oh ngeritaan. Kon hanya orang kampung, nah tengku mantong memahami itu ajaran sesat. Memang nah yang sesat wahdatul wujud mulhid nanti. Yaitu yang menyatakan Allah adalah alam, alam adalah Allah. Satu itu, yang sesat nah. Sedangkan wahdatul wujud mulhid, muwahhid, wujud selain Allah kan wujud hakiki. Yang wujud hakiki itu satu, itulah Allah. Lain itu adalah bayangan-bayangannya, tidak berdiri sendiri. Ialah Sirus Salikin, puncak tauhid kepada. Makanya kepada Abu Yazid Al-Bustami, ya, aku hilang atau lupa akan diriku saat mengingat Tuhanku. Nyan kon hilang lagi lupa maksud ido anali ingatan. Masa anali ingatan beliau? Atau hilang kon lagi dalam film jin dan jun kenai abragadabra bluk hilang. Kon hilangnya. Nah, niku. Karena dia tidak memandang dirinya ada wujud. Nah, bagaimana iktisam orang awam? Orang khawasul khawas. Adapun khawasul khawas, nyo tingkat tingginya. Dan nyo betul kena. Mana mudah truk je. Nyo bet kejule. Atau bet tasawuf apa lagi bet fikih cik no, nya ru tepu. Lagi tak bet fikih bab haji, tapi hana tak haji. Je kan. Je setidaknya tanya sudah memahami persoalan yang bulan Ramadan trip tak mantap. Tapi tengok kamu mulai tabut rukun puasa, syarat puasa, apa kan? Walaupun kau je apa belum. Tasawuf lagi yang cik. Walau tanya belum menjadi seperti mereka ini, kenapa tak pahami ajaran awaknya? Setidaknya tanya sudah memahami. Bila sudah memahami, sudah membenarkan. Yang kita mong awal perjalanan, nyaka membenarkan. Maka pegalang kita Sirus Salikin, orang yang membenarkan ajaran itu adalah wali kecil. Wali kecil, kajak cik dah. Apalagi Tengku Yusuf, wali Nanggro Allah. Maka wabah wali kecil, dah wali Nanggro. Ya, wabah wali. Kan, orang ini telah bersambung dengan Allah setelah putus dengan selain Allah. Nyabek nebuh makna bersambung. Game sambung Pak Ilyas dengan wali Kutaraja. Bersambung, bukan. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, laisa kamislihi syai'un. Nyo makna bersambung apa mana anda pahami? Yaitu orang telah bersambung dengan Allah setelah putus dengan selain Allah. Disebut juga syuhud tafrida. Allah menyaksikan dirinya dengan dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya. Nah, pada saat ini telah bersatu syahid dan masyhud. Maknanya yang menyaksikan dengan yang disaksikan adalah satu. Yang menyembah dengan yang disembah adalah satu. Maknanya wujud Pak, lagi tak pernah bunuh. Karena alamnya kan wujud roji. Wujud Allah. Kan Allah, kalimat wujud Allahnya kan Allah. Karena wujud roh alam. Andai hana Allah, hana alam. Maka lahirlah istilah Pak ulama tasawuf Pak untuk menggambarkan hakikat. Bu contoh leh. Hakikat kain adalah kapas. Hakikat kain adalah kapas. Maksudnya mana Pak? Yang kainnya yang wujud roji, wujud kapas. Karena na kapas ke na kain. Dikatakan juga hakikat huruf adalah tinta. Daud, hakikat huruf adalah mana hakikatnya asal. Berarti asal na huruf
adalah tinta, asalna kain adalah kapas. Hakikat bayang adalah benda, hakikat garam adalah air. Betul ya? Tapi menyatakan mbak kenyataan garam kon garam adalah butir-butir putih yang asin. Itu kenyataan garam. Sedangkan hakikat garam adalah air. Maka ulama sufi mengatakan ladum alam geukeun, hakikat alam semesta adalah Allah. Pak salahnya. Muasal alam semesta adalah Allah, karena ubena yang terjadi dari Allah. Ubena yang terjadi dari kehendak ana ruh wa lain la syarika.